politik identitas, politisasi agama, politik sara, jangan berikan ruang apapun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Akan ada orang yang memanfaatkan itu. Ini udah insinuasi. Siapa yang akan memanfaatkan? Tentara, Kartosuwiryo, Aidit, siapa? Politik identitas. Apa itu politik identitas? Bagaimana dengan politik identitas? Siapa yang memakai politik identitas? Siapa yang memanfaatkan politik identitas? Benarkah golongan kiri tidak menggunakan politik identitas? Yang membawa politik identitas agama awal mual bukan Anies. Anies sebetulnya sama sekali tidak membawa itu, tapi justru Ahok. Berpikir adalah kemampuan kita membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika kita membedakan yang sama dan menyamakan yang beda, itu tidak berpikir. Benarkah golongan kanan tidak menggunakan politik identitas? Atau sebenarnya kita ini sama-sama menggunakan politik identitas, namun hanya saling lempar saja? Siapa yang paling pas dilabeli politik identitas? Apakah selama ini kita tidak menggunakan politik identitas? Mari kita simak penggalan para pakar ini. Tetap semangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Politik identitas itu bahaya-bahaya. Ini nanti dulu, itu harus jelas dulu. Jangan kebiauan. Apalagi kalau ini dikonotasikan kepada Anies. Kita batasi dulu, identitas itu apa? Identitas adalah ciri seseorang atau kelompok sebagai alat pembeda dengan kelompok lain. Kartosuwiryo, Aidit, siapa? Jadi istilah itu aja udah menimbulkan kecemasan. Siapa? Cina, Amerika. Jadi Pak Jokowi bicara sebagai politisi di situ, bukan sebagai negarawan, kendati itu forum negara. Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga nggak tahu tuh apa tuh. Akan diporak-porandakan, akan ada yang menyusup segala macam. Siapa? Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC, kan Anda akan gugup untuk melihat bahwa konsepnya macam-macam di sini. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Jadi soal itu yang gagal kita bicarakan. Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang nggak paham yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang brief dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu. Yes. Saya terangkan itu lebih jauh. Bung Choi ini, Ustadz Choi ini baru-baru dari pro Ahok, sekarang dia menganggap Ahok ada kesalahan di situ. Biasa itu. Pro Anies sekarang. Politik identitas yang itu tidak benar dalam narasi kebangsaan kita. Saya tidak setuju kalau orang melarang atau tidak setuju dengan Anies karena dia orang Arab. Gue gak setuju. Kalau itu orang PDI yang kampanye, pasti Ibu Mega akan menegur karena tidak sesuai dengan prinsip daripada ideologi yang kami yakini itu Pancasila. Nah makanya kemudian lahirlah pasal 27 Undang-Undang Dasar bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi. Lahirlah Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Dihukum bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi. Nah maka yang ingin kita cegah sebenarnya sekarang ini adalah identitas yang diskriminatif itu menjadi sebab bagi kita di dalam berpolitik ini. Kenapa kita tidak memfasilitasi perdebatan ide? Padahal sebenarnya konstitusi itu mengatur agar perdebatan ide ini yang diperpanjang. Yang tidak tuntas ini kan begini. Di sebelah kiri orang mencemaskan sebelah kanan. Di sebelah kanan orang mencemaskan sebelah kiri.
Di sebelah kiri orang mencemaskan Darul Islam, munculnya negara Islam. Di sebelah kanan orang mencemaskan negara komunis. Sepanjang jalan kita dari tahun 45 sampai sekarang ini, itulah yang kita perangi. Ada perang kepada Darul Islam dan ada perang kepada komunisme. Karena dianggap komunisme melakukan pemberontakan. Kecemasan itu masih ada sampai sekarang karena konsepnya nggak tuntas. Ini memerlukan kecerdasan intelektual para pemimpin, taruh di atas meja, suruh mereka berdebat tentang ini. Siapa yang di kepalanya yang beginian belum tuntas. Jangan pilih orang itu, sebab dia akan mencemaskan anak bangsa. Suruhlah yang berdebat itu nanti yang jelas di kepalanya sudah tidak ada lagi masalah bahwa segala duduk perkara itu sudah diletakkan dan kalau ada masalah ini yang kita hadapi. Baru tenang warga negara. Tidak ada lagi yang ditakut-takuti. Kalau sekarang ini semua dicemaskan, semua ditakutkan. Yang kanan nakuti yang kiri nakuti yang kanan. Ini yang gak selesai. Nah, sekarang mari kita ngambil jalan tengah. Tetap semangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetap di channel ini, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.